Banyak orang bilang HP keluaran 2025 masih lebih menarik dibanding HP keluaran 2026. Ya, seperti Poco X7 5G ini. Secara spesifikasi masih cukup mumpuni menemani Anda berjibaku mencari 19 juta lapangan kerja di tahun 2026 ini. Apalagi HP ini sudah dapat update Android 16 dan HyperOS versi 3. So, ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Poco X7 5G di tahun 2026. Ya guys, kabarnya saat video ini dibuat, penerus Poco X7 5G ini tidak dilanjutkan oleh Poco. Poco lebih tertarik mengembangkan seri atasnya yaitu X8 Pro dibanding seri basicnya ini. Mungkin Poco ingin lebih elevate derajatnya menjadi brand yang lebih premium agar tidak melulu dicap sebagai brand kaum mendang-mending. Jadi seri yang tersisa di harga 3 jutaan ya Poco X7 5G ini. Harga normalnya ada di 3 juta sedang. Untuk varian RAM 8/256GB seperti milik saya ini. Kalau ingin lebih mahal ya ada varian RAM 12/512GB. Untuk link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Dan hokinya saya saat beli HP ini sekitar bulan Oktober 2025, harga yang kami dapatkan di 2,8 juta aja. Worth it bukan? Apalagi spesifikasi Poco X7 5G ini terbilang sangat menggoda. Hampir semua ada kecuali bypass charging, wireless charging, display out, lubang jack audio, dan slot memory card. Misal Anda mau minta jaringan 5G, jelas bisa, namanya aja Poco X7 5G. Tangkapan sinyalnya cukup bagus di kota kami ya, baik diajak jalan ke mall, di lantai basement, maupun dibuat maps, 5G-nya masih nyantol. Lanjut, kalau Anda mencari eSIM, Poco X7 5G sudah support pula. Jarang ada loh HP 3 jutaan yang sematkan eSIM. Dan, minta HP tahan air? Loh, Poco X7 5G juga terlalu bisa kawan. Karena Bang Poco punya proteksi IP68. Nyelam di air sedalam 1,5 meter selama 30 menit pun HP ini diklaim masih mampu. Asal Anda tidak apes aja. Ingat, proteksi ini sifatnya kondisional, bukan bersifat permanen yang bisa Anda coba terus-menerus. Terus, kalau Anda mau minta layar kinclong, jelas Poco X7 5G masih tergolong smartphone yang punya layar super tajam. Resolusinya rich 1,5K berjenis AMOLED plus teknologi Dolby Vision, bisa putar konten HDR dengan kecerahan puncak hingga 3000 nits, dan punya kecerahan tinggi di outdoor lewat mode sunlight dengan tingkat kecerahan impresif. Apalagi buat sosial media, HP ini sangat cocok. Aktivitas chatting bisa lebih lancar dan berasa lebih nyaman karena Poco X7 5G punya mesin getar yang mantap di tiap ketukan. Bahkan jika kita bandingkan dengan kompetitor lain misalkan iQOO Z10R 5G, Infinix Note 60 5G, atau Redmi Note 15 Pro terbaru sekalipun, haptic feedback Poco X7 5G masih juara. Mungkin ganjalan utama layar si Poco ini adalah pakai jenis curved display. Ya, saya secara pribadi sih sebenarnya tidak terlalu suka layar curve ya guys ya. Takut rawan pecah, takut terjadi salah sentuh tak disengaja, takut harga perbaikan mahal, dan takut susah cari tempered glass yang pas. But seiring berjalannya waktu, brand HP mulai pintar, mulai punya solusi. Isu accident touch sebagai penyakit layar curve untuk saat ini tidak pernah terjadi di Poco X7 5G ini, baik aktivitas scrolling maupun gaming, karena Poco sudah sediakan fitur sentuhan tak disengaja di bagian tepi. Untuk mencari hydrogel yang pas, kini juga sudah mudah dicari ya. Sudah banyak kok toko offline maupun online yang jual. Dan kini sifat layar curve bukan jadi barang yang mewah. Bisa Anda lihat sendiri ya di tabel harga. Pada web resminya Poco, harga layar Poco X7 5G hampir mirip dengan harga layar Poco X7 Pro yang berlayar flat. Jadi pakai layar curve untuk saat ini, untuk tahun ini dan seterusnya tidak semengerikan yang kita bayangkan. Terlebih, Poco sudah antisipasi ketahanan layarnya dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Ujung sikunya pun diperkuat untuk meredam guncangan saat terjatuh. Sejauh saya pakai, hardware-nya belum ada trouble. Bodinya masih 90% mulus, tidak ada tombol-tombol yang copot, konektor charging-nya masih rapat, IR blaster-nya masih berfungsi, dual mikrofon masih bersih, dan dual speaker-nya masih nyaring bunyinya. Yap, jika Anda mencari smartphone dengan output speaker bagus, Poco X7 5G termasuk salah satunya. Lewat polesan Dolby Atmos, speaker atas dan bawahnya mampu bersinergi hasilkan suara cukup rapi. Coba dengerin.
Nah, untuk fitur produktivitas lain pun, Poco X7 5G lengkap juga sob. HP ini punya NFC, punya gyro hardware, punya kompas, punya sistem navigasi lengkap, bisa Wi-Fi sharing, punya konektivitas ke PC, masih punya fitur sensor heart rate, dan masih punya fitur iklan. But jangan khawatir ya, fitur iklan di Poco X7 5G ini tergolong minim kok, dan ada solusinya. Iklan hanya sering muncul saat kita search aplikasi di apps drawer aja. Masih ada kan suggest aplikasi yang memuat iklan? Kalau Anda ingin matikan, ya mudah, tinggal klik pengaturan di app drawer, matikan mode query, dan maka aplikasi bermuatan ads tadi tidak akan muncul lagi. Dan mengenai dapur pacu juga tidak ada yang salah di HP ini. SoC Dimensity 7300 tidaklah jelek. Justru tergolong SoC yang bagus untuk kelas mid-range. Untuk nilai Antutunya lumayan, ada di 800 ribuan dengan nilai baca tulis 74 ribuan. Punya nilai base dan loop score 800-an plus stability 98%. Poco X7 5G juga menyematkan vapor chamber seluas 13.780 mm persegi di hardware-nya. Ada game turbo di software-nya untuk push performa dan punya nilai touch sampling rate maksimal di 500 Hz. Buat main game ML settingan ultra super, kita masih bisa dapat 85 fps dengan suhu 40 derajat Celcius. Feel-nya cukup lancar, kami belum pernah alami touch delay atau analog lepas. Kalau alami frame drop tentu pernah, terutama saat war. Buat isi waktu luang push rank 2 kali atau 3 kali match, kami kira HP ini masih stabil. Dan untuk spesifikasi kamera, HP ini juga tidak labil kawan. Punya kamera utama 50 megapiksel, sensor by Sony IMX862, ada OIS, AIS, dan PDAF. Punya kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie 20 megapiksel sensor by Sony. Terus yang terpenting, HP ini masih punya fitur dual video dan video pro. Fitur yang mulai ditinggalkan oleh produk Xiaomi terbaru. Nah, di video pro ini kita bisa aktifkan mode lock dan pasang LUT untuk hasilkan video sesuai keinginan. Pilihan filter juga ada dengan resolusi maksimal di 4K. Menarik bukan? Kalau untuk hasil fotonya sendiri masih oke lah ya, walau bukan yang terbaik di kelasnya. Fotonya masih khas Xiaomi dengan karakter shadow dan warna lebih pekat, terutama untuk ambil foto objek manusia. Kalau untuk objek benda, pemandangan, baik pakai lensa wide atau ultra wide, nilainya cukuplah, lebih ke arah C+. Buat selfie juga masih oke, baik foto basic maupun foto bokeh. Buat video call, live TikTok, atau Zoom, Poco X7 5G sudah bisa blur background. Minusnya saat ambil foto di kondisi kurang cahaya dan kondisi backlight aja sih. Dan itu sih masih wajar ya. Terus apalagi? Charging juga lumayan dapat 45 watt. Toh di tahun 2026 ini masih banyak juga HP keluaran terbaru yang pakai kecepatan 45 watt. Tinggal klik mode dipercepat. Isi daya baterai 1% ke 35% butuh waktu 15 menit, ke 60% butuh waktu 30 menit, dan ke full 100% butuh waktu 60 menit. So, gimana? Apakah Anda tertarik dengan Poco X7 5G? Hampir tidak ada celah bukan untuk membulinya. Menurut saya HP ini memang tidak layak dibully ya. Bahkan saya sempat merekomendasikan HP ini ke teman dibanding HP lain di kelasnya. Namun wait, itu dulu ya di HyperOS versi 2. Kalau untuk sekarang HyperOS versi 3 mulai ada keluh kesahnya. Jujur ya, saya sudah update HyperOS 3 ini di Poco X7 5G. Lama sih, sekitar 2 bulanan. Saya sengaja kasih waktu HP ini agar bisa adaptasi dengan HyperOS 3. Tapi yang saya rasakan kok tidak ada perbaikan. Oke, sebelum melangkah ke keluh kesah, nggak afdol ya jika saya tidak menceritakan kelebihan HyperOS 3 terlebih dahulu. Kelebihan HyperOS 3 yang paling kentara adalah fitur editing di galeri lebih variatif dan adanya fitur Hyper Island. Ya, itu aja sih menurut saya. Fitur ini bisa muncul saat charging, saat nada dering, kita mute, saat dengerin musik atau rekam suara, intinya masih basic lah ya. Tidak ada interaksi lebih lanjut seperti Origin Island di iQOO Z10R yang lebih interaktif. Selebihnya hampir sama, animasi in-display fingerprint masih sama, model control center masih sama, layout pengaturan juga sama. Yang tidak dibuat sama oleh Poco adalah konsumsi baterai dan kualitas videonya. Fix, dua faktor inilah yang jadi keluh kesah utama saya. Saat pertama kali unboxing, kami sudah spill kemampuan baterai 5110 mAh-nya ini sekedar cukup aja atau standar tergantung pemakaian. Kini setelah update, baterainya berasa boros. Bukan boros atau boros banget ya. Tahu kan ya bedanya boros,
boros atau boros banget. Kata boros di sini di atas kata standar. Dalam pemakaian biasa non-gaming pakai data only 5G, biasanya saya dapat SOT 6-7 jam. Tapi after update, palingan dapat SOT 5 jam kurang. Dari jam 7 pagi ke 6 sore, saya harus charging lagi, yang mana sebelumnya bisa sampai jam 8 malam. Agak aneh ya. Apa yang salah dengan HP ini? Kesehatan baterainya saya lihat masih 100%. Sebagai gambaran, untuk tes PC Mark kerja ringan non-data, baterai life-nya cuma dapat 12 jam. Biasanya untuk HP masa kini bisa dapat 16 jam. Untuk tes CPU throttling dan tes Antutu 3 kali di awal beli, baterai masih bisa sisa 38%. Kalau sekarang dengan tes yang sama, baterai tersisa 20% aja. Dan buat main game ML dalam 20 menit, baterai berkurang 7%, biasanya cuma 4%. Nah, untuk sedikit mengakalinya ya, agar konsumsi baterainya tidak bocor, saya selalu pakai dark mode. Nyalakan mode ekstra redup, pakai 60 Hz, matikan jaringan 5G, hanya pakai 4G, dan nyalakan mode hemat daya mulai baterai 50%. Baru SOT lumayan bisa tembus ke 6 jam. Oke, lanjut ke keluh kesah saya kedua, yaitu videonya. Disclaimer dulu, kalau Anda user yang jarang record video, keluh kesah ini boleh Anda abaikan ya. Secara spesifikasi record video di Poco X7 5G terbilang menjanjikan. Bisa rekam back video Full HD 30fps, Full HD 60fps, dan 4K 30fps with stabilizer. Di awal pakai, pergerakan videonya cukup bagus, tidak terlalu mulus, minimal fokus jarang lari, dan pergerakannya tidak terlalu kedutan. After update, memang tidak kedutan, tapi terjadi patahan. Patahannya ini tergolong parah sih, terutama saat kita ambil back video 4K 30fps dan Full HD 60fps. Kalau buat panning terjadi patahan sebenarnya cukup wajar, HP 3 jutaan all brand terkadang alami itu. Tapi ini jangankan buat panning, buat jalan santai aja, video Poco X7 5G sudah kayak video stop motion, framenya drop. Kita coba pakai mode pesawat pun tidak bisa membantu, tetap seperti itu. Nah, untungnya video resolusi Full HD 30fps tidak terlalu kena dampak. Asal Anda wajib matikan fitur yang cuma bisa berjalan di resolusi Full HD 30fps, yaitu fitur pelacakan objek. Solusi pertama, nyalakan mode pesawat, masuk ke menu pengaturan kamera, geser ke video, dan matikan pelacakan objek. Solusi kedua, Anda bisa pakai video ultrawide-nya, karena perekaman video ultrawide-nya tidak terkena dampak efek itu. Pergerakannya masih cukup mulus, walau punya kelemahan maksimal resolusi cuma Full HD 30fps dan tidak bisa berganti lensa dari wide ke ultrawide. But it's okay, kualitasnya masih fine kok. Jadi ketika kita pakai ultrawide ya, aman guys. Kita mau belok-belok gini ya, putar-putar ya, arahkan kemana, tidak akan ada patah-patah ya. Aman, tentram, bahagia guys. Ya. Solusi ketiga, Anda bisa pakai video selfie-nya, maksimal resolusi video selfie-nya untuk ukuran HP 3 jutaan sih masih sangat maksimal, yaitu Full HD 60fps. Pewarnanya cukup baik, dynamic range-nya balance, dan terpenting minim ada patahan. So guys, kesimpulannya, apakah HP ini worth it dibeli di tahun 2026? Jika acuan Anda suka multimedia dan sosial media, saya rasa Poco X7 5G masih sanggup menawarkan fitur yang maksimal. But kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, terutama masalah baterai, Poco X7 5G sudah tertinggal. Anda boleh beli Poco X7 5G jika Anda bukan tergolong orang yang hektik dengan HP. Baterainya cukup oke menemani aktivitas Anda hingga petang hari. Siapa tahu Poco kedepannya bisa benahin efisiensi kinerja sistemnya dan frame rate videonya lewat update software. Peluangnya masih cukup besar karena Poco janjikan update mayor hingga Android 17 dengan garansi after sales 15 bulan. Dear Poco, dengarkan keluhan kami. Benahin HyperBugs menjadi HyperOS yang kamu janjikan. Jangan jadikan kami sebagai kelinci percobaan. Ingat, kelinci itu pandai melompat. Kalau gini terus, kami bisa lompat ke tempat yang lain.